Wilayah pesisir dan laut merupakan sumber potensi terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satu potensi perairan yang dapat dimanfaatkan adalah eksploitasi dan eksplorasi minyak. Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tersebut meliputi pengaboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak bumi. Potensi eksploitasi dan eksplorasi minyak yang tidak diimbangi dengan upaya pengendalian kelestarian perairan akan menimbulkan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya perairan yang ada. Pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut merupakan salah satu wujud usaha pelestarian lingkungan pesisir dan sumber daya alam yang dikandungnya. Keberhasilan kegiatan ini sangat ditentukan oleh penggunaan metode yang tepat dan tersedianya informasi keadaan lingkungan yang lengkap. Salah satu metode yang tepat digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan lingkungan sekitar wilayah pesisir adalah dengan pendekatan indeks kepekaan lingkungan. Indeks kepekaan lingkungan atau IKL merupakan pendekatan multidisiplin yang meliputi penginderaan jauh, sistem informasi geografi, biologi, hidrosenografi, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Hasil akhir dari IKL dapat digunakan untuk membantu upaya pengendalian, pemantauan, dan tanggap darurat di daerah. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menemukan cara-cara yang dapat dengan cepat serta akurat seperti menginformasikan tingkat sensitivitas lingkungan yang disajikan dalam bentuk spesial peta indeks kepekaan lingkungan. Pemetaan IKL adalah salah satu sistem klasifikasi dan ranking kepekaan juga kerentanan suatu ekosistem perairan. Dari ancaman tumpahan minyak yang menjadi komponen utama dalam program rencana pembangunan kelautan dan pesisir berbasis lingkungan. Pada setiap wilayah pesisir mempunyai tingkat kerentanan yang berbeda-beda terhadap gangguan lingkungan yang diterimanya, baik pada faktor alam maupun kegiatan dan aktivitas manusia lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penerapan sanksi administrasi hanya dapat efektif dilaksanakan apabila didukung oleh pengawasan yang efektif. Pengawasan merupakan suatu kegiatan pemantauan secara terus-menerus dan dilakukan secara berkesinambungan serta didukung data yang akurat dari pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administrasi diberikan berdasarkan temuan dan rekomendasi dari PPLH bila terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan, dan penerapannya berdasarkan perintah menteri, gubernur, dan atau bupati sesuai dengan kewenangannya masing-masing.